Pagi itu, jalanan gak cuma rame sama suara knalpot dan klakson, tapi juga sama rasa. Jaket hijau berderet, helm digeletakin, spanduk dibentang. Para driver Gojek berdiri bukan karena orderan, tapi karena hati mereka kepanggil. Ini bukan aksi dadakan tanpa makna. Ini luapan perasaan orang-orang yang hidupnya pernah berubah gara-gara satu nama, Nadiem Makarim. Buat mereka, Nadiem bukan sekedar tokoh di berita atau mantan pejabat yang mukanya sering nongol di TV. Dia itu orang yang dulu bikin mereka berani bermimpi punya penghasilan sendiri. Dari yang tadinya serabutan, nganggur, sampai terjepit utang, tiba-tiba ada jalan. Jalanan jadi kantor, motor jadi aset, aplikasi jadi pegangan hidup. Makanya, ketika nama Nadiem diseret ke pusaran masalah, yang pertama bereaksi justru orang-orang jalanan. Bukan elit, bukan politisi, tapi driver. Mereka ngerasa ini bukan sekedar urusan hukum di atas kertas, tapi urusan rasa keadilan. Ada perasaan gak enak di dada, kayak ada yang ganjil tapi susah dijelasin. Di tengah terik matahari, mereka ngobrol sambil nahan emosi. Ceritanya sama, nadanya juga mirip. Kalau dia salah ya silahkan dibuktikan, tapi kok rasanya janggal. Kalimat itu muter terus. Bukan sok tahu, tapi ini suara naluri orang kecil yang tiap hari ketemu kerasnya hidup. Spanduk-spanduk itu bukan dicetak mahal, tulisannya kadang miring, catnya belepotan, tapi pesannya lurus, solidaritas. Ada yang nulis soal terima kasih, ada yang bilang jangan tebang pilih, ada juga yang cuma satu kalimat pendek tapi nusuk. Semua lahir dari pengalaman, bukan garangan. Yang bikin suasana makin panas adalah ingatan lama. Banyak driver ingat masa awal Gojek, waktu orderan belum seramai sekarang, waktu potongan belum ribet, waktu rasa kebersamaan masih kental. Nama Nadiem lekat sama fase itu. Jadi wajar kalau sekarang mereka ngerasa kayak lagi ngeblela keluarga sendiri. Di barisan itu, ada yang udah ubanan, ada juga anak muda yang baru setahun narik. Tapi hari itu mereka sama, nggak ada senior junior, nggak ada beda daerah. Semua nyatu dalam satu suara yang sama-sama bergetar. Jangan seenaknya ngorbanin satu orang. Mereka sadar posisi mereka kecil, nggak punya kuasa, nggak punya panggung besar. Tapi jalanan adalah tempat mereka bersuara. Dari aspal inilah mereka biasa bertahan hidup, dan dari aspal juga mereka nunjukin sikap. Diam buat mereka bukan pilihan. Aksi itu nggak rusuh, nggak anarkis, tapi tegangnya kerasa. Setiap teriakan lahir dari dada yang sesak. Setiap kepalan tangan bukan buat nyerang, tapi buat nguatin diri sendiri. Ini bentuk perlawanan paling jujur yang mereka punya. Di akhir hari, mungkin berita cuma nyebut angka dan lokasi, tapi yang nggak kelihatan adalah rasa terima kasih yang belum lunas. Solidaritas ini bukan soal benar atau salah versi pengadilan, tapi soal ingatan kolektif orang-orang yang pernah diselamatkan hidupnya oleh sebuah kesempatan. Dan kesempatan itu, buat mereka, datang dari satu nama yang hari ini mereka bela. Setelah teriak dan berdiri berjam-jam, obrolan para driver makin dalam. Nada suara nggak lagi sekadar lantang, tapi penuh curiga. Di sela kopi sachet dan rokok yang dioper, muncul satu keyakinan yang sama. Ini bukan cuma soal hukum. Di mata mereka, ada aroma politik yang terlalu kuat buat diabaikan. Menurut para driver, nama Nadiem kayak ditarik ke tengah panggung sendirian. Mereka heran, kebijakan itu kan lahir dari sistem, dari rapat, dari keputusan bersama. Tapi kenapa yang disorot cuma satu orang? Pertanyaan itu muter terus, bikin dahi berkerut dan emosi naik. Buat mereka, ini kelihatan gak seimbang. Isu soal era pemerintahan Mulyono pun ikut disebut-sebut. Bukan sebagai tuduhan pasti, tapi sebagai rasa yang mengganjal. Mereka ngobrol pakai bahasa sederhana. Kalau ini murni salah kebijakan, harusnya banyak nama ikut muncul. Tapi yang terlihat malah satu orang jadi sasaran utama. Disinilah kecurigaan tumbuh. Para driver merasa Nadiem seperti dijadikan simbol, seolah semua beban ditaruh di pundaknya. Di jalanan mereka biasa lihat orang kecil dijadiin tumbal. Jadi ketika pola itu muncul di level atas, naluri mereka langsung nyala. Beberapa driver bilang mereka nggak anti penegakan hukum. Justru mereka pengen hukum ditegakkan beneran. Tapi hukum yang lurus, bukan yang belok sesuai angin.
Karena buat orang jalanan, keadilan itu sederhana. Kalau salah, ya semua diperiksa, bukan pilih-pilih. Nada bicara mereka makin panas ketika membahas soal keanehan kasus. Ada yang nyeletuk, ini kok kayak nyari kambing hitam. Kalimat itu langsung disambut anggukan, bukan karena sok pintar, tapi karena pengalaman hidup ngajarin mereka soal ketimpangan. Di tengah diskusi itu, nama Nadiem tetap disebut dengan nada berbeda. Bukan pembelaan buta, tapi rasa percaya yang lahir dari rekam jejak. Buat mereka, Nadiem selama ini dikenal sebagai orang kerja, bukan orang yang doyan main belakang. Perasaan solidaritas makin mengental karena mereka merasa ini bisa terjadi ke siapa saja. Hari ini Nadiem, besok bisa orang lain. Ketika satu orang dijatuhkan tanpa rasa adil, yang lain cuma tinggal nunggu giliran. Itulah ketakutan yang bikin mereka nggak mau diam. Aksi di jalanan berubah jadi ruang curhat kolektif. Semua unek-unek keluar. Tentang hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tentang orang kecil yang selalu disuruh nurut, sementara yang besar sering lolos. Semua dirangkum dalam satu perasaan. Capek diperlakukan nggak adil. Buat para driver, berdiri hari itu adalah cara bilang satu hal sederhana. Mereka nggak bodoh, mereka bisa ngerasa. Dan apa yang mereka rasakan sekarang adalah keganjilan yang terlalu nyata. Selama pertanyaan-pertanyaan itu belum terjawab dengan jujur, dukungan untuk Nadiem akan terus mereka suarakan dari jalanan. Obrolan di barisan makin panas waktu isu uang mulai diangkat. Para driver langsung bereaksi keras karena buat mereka ini titik paling sensitif. Nama Nadiem dituding macam-macam, seolah dia nyolong uang negara. Padahal yang mereka dengar dan pahami, Nadiem sendiri bilang gak nerima duit sepeser pun dari urusan itu. Di jalanan, logika para driver sederhana tapi tajam. Kalau memang ada aliran uang, harusnya jelas kemana, lewat siapa, dan buat apa. Tapi yang mereka lihat cuma tuduhan tanpa wajah. Yang ditunjuk orangnya, tapi uangnya kayak bayangan, gak kelihatan wujudnya. Soal kekayaan Nadiem juga jadi bahan omongan. Para driver gak tutup mata. Mereka tahu mantan bos mereka itu kaya, tapi mereka juga paham asal-usulnya. Saham, resiko, dunia startup. Naik tinggi, jatuh keras. Itu hukum pasar, bukan hasil ngemplang uang negara. Mereka ingat betul waktu harga saham Gotoh sempat melambung. Nilainya disebut-sebut sampai triliunan. Tapi sekarang anjlok, tinggal ratusan miliar. Kalau mau cari aman, harusnya Nadiem udah cabut dari dulu. Tapi nyatanya dia tetap ambil resiko. Dan sekarang ikut ngerasain jatuhnya. Disinilah para driver merasa tuduhan itu dipelintir. Kekayaan yang lahir dari bisnis dibikin seolah hasil kejahatan. Buat mereka, ini nggak adil. Orang sukses dikit dicurigain, orang main aman malah lolos dari sorotan. Nada bicara makin keras ketika ada yang nyeletuk. Kalau dia mau korupsi, ngapain repot bangun ekosistem? Kalimat itu kena karena mereka tahu persis Gojek dibangun dari nol, dari chaos, dari trial error. Nggak instan, nggak mulus. Para driver merasa Nadiem sedang diadili bukan karena bukti, tapi karena persepsi. Dan persepsi itu gampang dibentuk kalau publik cuma disuapin potongan cerita. Mereka resah karena kebenaran jadi kabur di tengah narasi yang dipelintir sana-sini. Di antara rasa kesal itu muncul juga rasa miris. Mereka lihat bagaimana seseorang yang pernah dielu-elukan sekarang jadi sasaran. Hari ini dipuja, besok dilupakan. Dunia memang kejam dan politik lebih kejam lagi. Buat orang jalanan, kejujuran bukan soal pidato, tapi konsistensi. Dan sejauh yang mereka tahu, Nadiem konsisten dengan ceritanya. Nggak kabur, nggak ngeles, nggak main drama. Hadir, bicara, dan berdiri. Itulah kenapa dukungan gak surut. Tuduhan boleh dilempar, opini boleh dibentuk. Tapi rasa percaya para driver lahir dari pengalaman panjang. Selama mereka merasa kebenaran masih dipelintir, suara dari aspal akan terus nyala. Makin keras, makin membara. Menjelang sore, barisan masih berdiri. Capek jelas, haus iya, tapi mundur nggak ada di kepala. Para driver tahu, suara mereka mungkin kecil dibanding gedung-gedung tinggi. Tapi kalau disatuin, getarnya kerasa. Dari ujung jalan sampai tikungan, jaket hijau jadi simbol perlawanan yang tenang.
tapi ngotot. Dukungan ini nggak cuma soal satu orang, ini soal rasa aman. Para driver pengen nunjukin kalau orang yang pernah berbuat baik ke banyak orang nggak pantas diperlakukan sembarangan. Mereka nggak minta kebal hukum, yang mereka mau cuma keadilan yang beneran adil. Di antara kerumunan, ada yang nelpon keluarga, ada yang nolak orderan masuk. Bukan karena sok heroik, tapi karena hari itu lebih penting dari rupiah. Mereka percaya ada momen di hidup yang nggak bisa diulang, dan hari ini adalah salah satunya. Cerita-cerita kecil terus berseliweran, tentang anak yang bisa sekolah karena narik ojol, tentang cicilan motor yang lunas, tentang dapur yang ngebul tiap pagi. Semua itu terhubung ke satu ekosistem yang dulu dibangun dengan niat, bukan tipu-tipu. Harapan mereka sederhana tapi berat. Mereka pengen hukum bekerja tanpa pesanan, tanpa tekanan, tanpa target. Mereka pengen semua fakta dibuka terang, bukan dipotong-potong sesuai selera. Karena kalau keadilan cuma milik segelintir orang, maka rasa percaya publik bakal habis. Beberapa driver bilang, mereka siap berdiri lagi kalau dibutuhkan. Bukan karena dibayar, bukan karena disuruh, tapi karena ada ikatan emosional yang gak bisa dijelasin pakai logika dingin. Ini soal loyalitas yang lahir dari pengalaman hidup. Di tengah riuh opini dan narasi liar, mereka memilih satu sikap, tetap percaya. Percaya bahwa kebenaran gak selamanya kalah. Percaya bahwa kejujuran, meski diinjak-injak, suatu saat bakal berdiri lagi. Aksi hari itu mungkin akan tenggelam oleh berita lain. Tapi buat para driver, jejaknya nempel di hati. Mereka tahu, mereka sudah melakukan bagian mereka sebagai warga yang punya suara, meski sering dianggap nggak penting. Saat matahari mulai turun, satu persatu helm dipakai lagi. Mesin motor dinyalakan, jalanan kembali jadi tempat cari makan. Tapi ada satu hal yang berubah, keyakinan bahwa mereka nggak sendirian. Dan selama jutaan jaket hijau masih bergerak di seluruh Indonesia, harapan itu nggak akan mati. Mereka akan terus berharap ada keadilan buat Nadiem, bukan karena nama besar, tapi bagi mereka, keadilan adalah hak semua orang, termasuk orang yang pernah memberi mereka kesempatan hidup.